Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian yang ke-10, yaitu managing subprogram. Tujuan dari pembuatan kali ini yaitu yang pertama, membedakan antara sistem privilege dengan object privilege, membedakan antara hak invoker dengan definer. Ketika mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan. Yang terakhir, mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan TPMS output packet. Required privilege, hak akses yang diperlukan. Gambar di atas merupakan contoh dari sistem privilege dan object privilege. Di WA client ada create, alter, drop, execute. Lalu owner client ada execute. Untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjukkan secara eksplisit, tidak melalui peran. Granting access to data, memberikan akses ke data. Itu merupakan contoh gambar contoh mana memberikan akses ke data. Prosedur execute dengan hak akses dari owner merupakan default. Using invoker strike, menggunakan hak invoker. Berikut contohnya yang mana ada create prosedur dari employee, yang mana ada parameternya, yang mana untuk invoker right ada audit current user, ada namanya itu. Lalu managing stored PL/SQL object, yaitu mengatur objek PL/SQL yang disimpan. Ini merupakan contohnya di mana ada general source code, debug error, compile error, parameter, mana ada editor, mana ada description, nanti ada TPMS output. User object kolom, text kolom, object name, nama dari objek, object ID, identifier internal untuk objek, object type, tipe dari objek, sebagai contoh prosedur, function, packet body, trigger. Created, tanggal ketika objek dibuat. Last detail time, tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi. Timestamp, tanggal dan waktu ketika objek terakhir kali direcompile. Status valid atau invalid. Mendaftar semua prosedur dan fungsi. Ini merupakan contoh gambar dari penggunaan mendaftarkan semua prosedur dan fungsi. Tampilan data dictionary user source kolom, deskripsi kolom, name, nama dari objek, type, tipe dari objek, seperti contoh prosedur, function, packet body, trigger. Line, baris nomor dari source code di mana error terjadi, dan teks ada teks dari pesan error. Mendapatkan kode dari prosedur dan fungsi. Ini merupakan contoh di mana mendapatkan kode dari prosedur dan fungsi. User error kolom, deskripsi kolom, name, nama dari objek, type, tipe dari objek, sebagai contoh prosedur, function, packet body, trigger. Sequence, ada urutan nomor untuk ordering. Line, nomor dari source code di mana error terjadi. Posisi pada line di mana error terjadi. Teks dari pesan error. Mendeteksi compile error, contoh. Ini bukan contoh di mana mendeteksi compile error. Yaitu clear or replace prosedur log secure is begin input into log table user ID, log ID, value user system. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error. Select, ini bukan contohnya ya, select space question post text from user error where name log execute order by line. Mendapatkan kompilasi error dengan menggunakan show error. Tinggal show error prosedur log execution. Seperti contoh di bawah ini.
Describe pada SQL plus. Describe query employee, describe add, describe task. Ini merupakan contohnya menggunakan ada tab-nya, in-outnya, default-nya, admin-nya. Mendebak unit program PL/SQL. Paket dari TPMS output yaitu mengkumulasi informasi ke dalam buffer, misalnya pemanggilan informasi dari buffer, lalu memanggil autonomous procedure. Sebagai contoh, menulis output ke dalam log table. Lalu software yang menggunakan TPMS debug, procedure builder, third party debugging software. Ringkasan. Seperti ini ada print privilege yang mana data shortcode yang mana usernya masuk pada code, lalu compile mengikuti code, ada compile error, ada user code dan user errornya. Itu lanjutan nantinya itu execute kalau ada debug informasinya. Sekilas tentang Paculum 10, yaitu pada Paculum ini topik-topik yang kita bahas adalah membuat kembali short file untuk sebuah prosedur, membuat kembali short file untuk sebuah fungsi. Sekarang kita masuk pada latihan soal. Saya telah mendapatkan pertanyaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pengujian yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 tabel employees. Soal 2. Buat query gabungan untuk menampilkan presentasi kenaikan employee gaji lama dan gaji baru. Syarat kenaikan untuk code departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk code 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk code 20 dan 80 diberikan kenaikan 15%. Untuk code 90 tidak diberikan kenaikan. Ini merupakan jawabannya, dimana ada create or replace fungsinya namanya, lalu parameter ID return varchar, dimana vcode-nya ditekan vcode bukan ID gaji sama dengan salary dan tampil varchar, lalu select department ID salary untuk code dev dan gaji from employee where ID sama dengan ID. Kodenya 10, 50, 110 kenaikan 5%, lalu jika kodenya 60 kenaikan 10%, lalu jika 20 kenaikan 15%, dan jika tidak maka tidak ada kenaikan. Soal 3. Buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi, tampilan nama akhir dan gajinya. Soal yang 4. Buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan custom. Berikut mengucapkannya. Select employee name from employee tab T where t.no sama dengan t.no and t-lognya California dan t-lognya custom. Hasilnya akan seperti tersebut. Soal 5. Buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum 10%. Gunakan cursor width dan menemukan query max sakal yang mana ini contohnya. Soal 6. Buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID-nya sama urutan dari tinggi ke rendah. Ini bukan jamnya. Select employee ID last name salary dari employees di mana salary all, select salary from employees where job ID sama dan job ID-nya sama, order by salary descending. Kalau 7. Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama tapi headnya lebih kecil dan lebih besar. Jawaban select first name, salary, hard dari employees dan employees where department ID sama dengan department ID dan salary di atas salary dan hired date kurang dari hired date order by first name. Ini hasilnya akan seperti di bawah ini.
Select 8. Buat query untuk menekan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dan total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause untuk urutan dari yang tertinggi. Nah, ini jawabannya cuma with departemen cost as select di departemen name sum as hari as total from employee A departemen T where departemen IT sama dengan D departemen IT group by D departemen name. Tab cost as select sum total gaji 8 as tab total 2 from tab cost. Select bintang from tab cost where total gaji. Select tab total gaji 2 from tab cost order by departemen name. Ya, hasilnya akan seperti itu. Soal yang ke-9. Buat report yang menampilkan cat organisasi dari departemen warga, cetak nama akhir, gaji, dan departemen IT. Soal yang 10. Buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhir kopcar, cetak nama karyawan, penjual IT, dan departemen IT. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.